Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Trisna Widyarsa Kusuma dari kelas 12 MIPA 4. Saya absen 17. Ya, hari ini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak negatif dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik seperti kita ketahui banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dari manfaat-manfaat tersebut ada juga dampak-dampak negatifnya. Berikut saya akan ulaskan manfaat dan dampak negatif dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah manfaat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Gelombang radio yang dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektromagnetika yang disebut oscillator. Gelombang radio dipancarkan oleh suatu antena dan diterima oleh antena juga. Frekuensi gelombang radio mulai 30 kHz ke atas. Gelombang elektromagnetik berperan sebagai pembawa gelombang bunyi atau suara. Ada dua macam cara untuk menyebar gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem frekuensi modulasi atau FM dan sistem amplitudo modulasi atau AM. Gelombang radio terdiri atas MF dan HF, serta UHF dan VHF. Gelombang radio MF dan HF merupakan gelombang radio yang memanfaatkan sifat gelombang HF dan MF, yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Gelombang radio UHF dan VHF untuk komunikasi satelit yang memanfaatkan gelombang-gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer hingga ke satelit. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro adalah radio gelombang yang memiliki frekuensi paling tinggi yaitu 3 GHz. Gelombang mikro memiliki sifat yang diserap oleh suatu benda, maka akan menimbulkan efek panas. Gelombang mikro juga dimanfaatkan dalam penerbangan dunia. Pada pesawat radar digunakan untuk mencari dan menentukan jarak benda. Berikut adalah manfaat dari gelombang mikro. Yang pertama, untuk menganalisis struktur atom dan molekul. Yang kedua, untuk mengukur kedalaman laut. Dan yang ketiga, digunakan pada rangkaian televisi. Pada urutan nomor 3, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah yang pertama, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Sinar inframerah dapat menembus kabut dan awan tebal. Yang kedua, fotografi diagnosa penyakit. Yang ketiga, pada bidang militer yang dibuat teropong dan dengan inframerah untuk melihat di tempat yang gelap atau berkabut sehingga memudahkan pasukan untuk mengintai. Dan yang terakhir, remote control televisi. Nomor 4, sinar tampak. Sinar tampak adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Berikut adalah manfaat dari sinar tampak. Yang pertama, membantu penglihatan manusia. Yang kedua, lampu senter. Dan yang ketiga, penggunaan sinar laser dan pada serat optik. Nomor 5, sinar ultraviolet. Sumber utama yang menghasilkan sinar ultraviolet adalah matahari. Matahari memancarkan sinar ultraviolet. Lapisan ozon paling atas memiliki peran penyerap sinar ultraviolet dengan sinar ultraviolet dan tidak mendukung kehidupan manusia ke bumi. Berikut adalah manfaat dari sinar ultraviolet. Yang pertama, berguna untuk fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, membantu pembuatan vitamin D pada manusia. Yang ketiga, dengan menggunakan peralatan khusus dapat dimanfaatkan untuk membunuh kuman penyakit. Dan yang keempat, untuk pemeriksaan keaslian tanda tangan biasanya dimanfaatkan oleh bank. Yang keenam, sinar X. Berikut adalah manfaat dari sinar X. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, dimanfaatkan untuk melihat kondisi tubuh bagian dalam seperti jantung, tulang, dan paru-paru. Kedua, digunakan untuk analisa struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, digunakan untuk melihat cacat pada logam. Dan yang keempat, memeriksa barang yang biasanya dilakukan di bandara. Yang terakhir adalah sinar gamma. Berikut adalah manfaat dari sinar gamma bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mensterilkan peralatan rumah sakit. Yang kedua, untuk mensterilkan makanan kaleng. Yang ketiga, dalam pertanian digunakan untuk membuat bibit unggul. Dan yang keempat,
untuk mengurangi populasi hama. Dan bagian yang kedua adalah dampak negatif dari gelombang elektromagnetik. Dampak gelombang elektromagnetik selain memiliki banyak manfaat, gelombang elektromagnetik memiliki dampak negatif. Berikut dampak negatifnya. Yang pertama, sinar UVB yang terus-menerus dapat menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, radiasi AP dapat merusak otak. Yang ketiga, membuat penuaan flek hitam yang disebabkan oleh sinar UV. Yang keempat, sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel. Dan yang terakhir, sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi Santi Santi.